Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, setiap gunung menyimpan rahasia, setiap lembah menyimpan kisah, dan setiap helai angin membawa pesan dari masa yang jauh. Namun, ada satu kisah yang bukan hanya milik masa lalu, tetapi milik seluruh zaman. Ini adalah kisah yang Allah abadikan di dalam kitab sucinya. Kisah tentang iman, tentang keberanian, tentang pemuda-pemuda terpilih, yang langit saja ikut bergetar mendengar doa mereka. Pada sebuah negeri yang makmur dan megah, tempat perdagangan bersinar, dan kekuasaan menjulang, hidup sebuah masyarakat yang dipaksa tunduk kepada patung-patung bisu. Bukan karena mereka percaya, tetapi karena mereka takut. Di balik gemerlap kota, terdapat kegelapan yang menelan hati manusia. Setiap pagi, ribuan manusia dipaksa bersujud pada batu yang tak mampu bergerak. Siapa yang mengangkat kepala akan disingkirkan. Siapa yang membantah akan dihancurkan. Ketakutan membuat manusia lupa pada penciptanya. Namun, ketika seluruh kota menundukkan kepala, ada yang berbeda. Di tengah lautan manusia yang memuja berhala, 7 pemuda berdiri tegak. Hati mereka tak tunduk pada batu. Jiwa mereka tak takut pada pedang. Dalam keheningan, nama Allah bergetar di dalam hati mereka. Mereka tidak tahu bahwa pilihan mereka hari itu akan mengubah sejarah dunia. Mereka bukan nabi, bukan malaikat, bukan orang suci. Mereka hanyalah pemuda biasa. Namun keberanian mereka menggetarkan langit dan bumi. Dan inilah kisah mereka, Ashabul Kahfi. Di sebuah negeri yang tampak makmur, hidup manusia dalam kelimpahan harta dan kemajuan. Pasarnya ramai, karavannya penuh, dan istananya menjulang tinggi menantang langit. Namun di balik kemewahan itu, tersimpan kegelapan yang bahkan matahari pun enggan menyingkapnya. Di negeri itu, kekuasaan hanya milik satu orang, seorang raja zalim yang menyangka dirinya lebih tinggi dari Tuhan semesta alam. Dialah raja yang menjadikan dirinya pusat kekuasaan. Dialah yang memerintahkan rakyat untuk menyembah berhala, patung raksasa yang ia ciptakan sendiri, dan ia sebut sebagai Tuhan. Di matanya, manusia hanyalah alat untuk memperkuat kekuasaannya. Dan penyembahan berhala adalah cara untuk memastikan semua kepala tunduk di hadapannya. Setiap pagi, belum sempat ayam berkokok, penduduk kota digiring ke alun-alun. Di sana, ribuan orang dipaksa sujud kepada patung batu. Tidak ada yang boleh berdiri, tidak ada yang boleh menolak. Seorang ibu yang terlambat menundukkan kepala dipukul di depan mata anaknya. Seorang tua yang lututnya gemetar dipaksa merangkak di hadapan patung itu. Hukum raja sangat jelas. Barang siapa melawan, hukuman menanti. Dan hukuman itu bukan sekadar penjara, melainkan darah. Di ruang bawah tanah istana, jeritan kesakitan menjadi musik harian. Mereka yang menjaga keimanan, yang menolak bersujud pada batu, dianggap sebagai pemberontak. Tangan mereka diikat, tubuh mereka dipukuli, dan darah menjadi saksi keteguhan iman mereka. Namun raja tidak peduli. Ia hanya tersenyum ketika melihat orang-orang tunduk di hadapannya. Rakyat hidup dalam ketakutan.
Setiap dinding memiliki telinga. Setiap penjuru kota memiliki mata. Sebuah negeri yang tampak megah namun jiwanya telah hancur. Di antara manusia itu, ada keluarga yang menangis karena tak sanggup lagi berpura-pura. Ada ayah yang memeluk anaknya karena tidak tahu apakah besok ia masih hidup. Di negeri itu, iman adalah risiko, dan menyebut nama Allah adalah ancaman bagi nyawa. Namun di tengah ribuan manusia yang tunduk, ada 7 pemuda yang berdiri tegak. Mereka tidak mengangkat tangan. Mereka tidak menundukkan kepala. Mereka tidak sujud kepada batu. Karena hati mereka hanya sujud kepada Allah. Merekalah cahaya pertama yang muncul di tengah kegelapan itu. Dan keberanian merekalah yang akan mengguncangkan seluruh negeri. Malam itu, seluruh negeri seperti sedang menahan napas. Di balik dinding rumah, orang-orang membisikkan ketakutan mereka tentang raja yang kian zolim. Namun di tempat lain, ada 7 pemuda yang hatinya justru gelisah, bukan karena ancaman manusia, tapi karena iman mereka tak lagi bisa bersembunyi. Diam-diam, satu persatu mereka meninggalkan rumahnya. Mereka berjalan tanpa membawa pelita, tanpa membawa senjata, hanya membawa satu hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun: keyakinan kepada Allah. Malam itu mereka menuju sebuah kebun tua yang telah lama ditinggalkan, tempat yang cukup jauh dari mata-mata raja, tempat pertemuan yang hanya diketahui oleh mereka. Di kebun itu, bulan purnama menjadi satu-satunya saksi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Namun ketenangan itu tak mampu menenangkan hati mereka. Mereka tahu, malam ini mereka bukan sekedar berkumpul. Mereka akan mengambil keputusan yang dapat merubah hidup selamanya. Mereka duduk melingkar, menatap satu sama lain dengan wajah yang penuh keraguan, namun juga keteguhan. Diam. Beberapa saat tak ada satu kata pun terucap. Masing-masing menunggu siapa yang akan berbicara duluan. Hingga akhirnya seorang pemuda menarik napas panjang. "Wahai saudara-saudaraku," suara pemuda itu bergetar. "Sampai kapan kita berpura-pura menyembah batu yang bahkan tidak mampu mendengar kita?" Suasana hening kembali. Kata-kata itu menembus hati mereka lebih tajam dari pedang manapun. Pemuda kedua menyahut perlahan. "Demi Allah, hatiku tidak pernah tunduk kepada berhala itu." Pemuda ketiga berkata sambil menahan isak, "Tapi jika raja mengetahui iman kita, nyawa kita pasti terancam." Ketakutan manusiawi dan keberanian iman bercampur menjadi satu. Lalu, pemuda termuda di antara mereka bangkit, tatapannya tajam namun penuh harap. "Jika begitu, kita tinggalkan negeri ini. Kita tinggalkan istana, kekayaan, kehidupan yang selama ini kita banggakan. Kita selamatkan iman kita." Perkataannya bagikan petir yang membelah langit malam. Pemuda lain menahan napas. Mereka tahu, tidak ada jalan kembali setelah ini. Namun di hati mereka tumbuh ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Akhirnya, satu persatu mereka mengangguk. Mereka saling menggenggam tangan, bagaikan saudara yang siap menghadapi dunia bersama. Ketakutan masih ada, namun keberanian tumbuh lebih besar. Malam itu, di kebun sunyi itu, 7 pemuda resmi memilih jalan Allah. Jalan yang penuh ujian, namun penuh cahaya hidayah. Dan dengan tekad yang bulat, mereka melangkah keluar dari kebun itu, menuju perjalanan yang akan mengubah sejarah umat manusia. Perjalanan menuju sebuah gua yang akan menjadi tempat tidur mereka selama lebih dari 3 abad. Malam itu, kota yang biasanya terang oleh lentera dan tawa pasar
Tiba-tiba terasa mencekam. 7 pemuda itu berjalan cepat, menyusuri gang-gang sempit agar tidak terlihat mata-mata kerajaan. Mereka menoleh ke belakang berkali-kali, khawatir ada langkah prajurit yang mengikuti. Di balik pakaian mereka tersimpan ketakutan, namun juga keyakinan yang menyala. Masing-masing dari mereka telah meninggalkan sesuatu yang berarti. Rumah, keluarga, warisan, masa depan yang sudah disiapkan. Mereka sadar, keputusan ini tak ada jalan kembali. Namun iman yang mereka bawa lebih berharga dari seluruh dunia. Di balik tembok kota yang besar, mereka menyelinap melewati gerbang yang hanya dijaga oleh 2 prajurit mengantuk. Di saat itulah, angin malam menyambut mereka, dingin dan penuh kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, langkah-langkah itu terasa ringan karena mereka berjalan meninggalkan kezaliman. Di tengah perjalanan yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Mereka terkejut. Mereka pikir itu prajurit atau binatang buas. Namun dari dalam kegelapan muncul seekor anjing, kurus, namun dengan mata yang lembut. Anjing itu tidak menggonggong, tidak menyerang. Ia hanya duduk dan memandang mereka seolah berkata, "Biarkan aku ikut." 7 pemuda itu saling berpandangan, dan tanpa sepatah kata pun, mereka menerima kehadirannya. Sejak malam itu, anjing itu menjadi penjaga dan sahabat mereka. Perjalanan semakin jauh, melewati sungai yang dingin dan hutan kecil yang dipenuhi kabut tipis. Mereka berjalan berjam-jam, hanya ditemani suara jangkrik dan detak jantung mereka sendiri. Namun, di setiap langkah, hati mereka terasa semakin teguh, seakan Allah sedang menuntun mereka menuju tempat yang telah disiapkan. Hingga akhirnya, dari kejauhan, mereka melihat sebuah gunung besar. Gunung yang menjulang gelap namun terasa seperti tempat perlindungan. Kelelahan mulai terasa, beberapa hampir menyerah, namun satu sama lain saling menguatkan. Sedikit lagi, Allah bersama kita. Saat mencapai lereng gunung, mereka menemukan sebuah gua, sunyi, gelap, tersembunyi. Bukan tempat yang indah bagi manusia, namun tempat yang dipenuhi rahmat bagi orang beriman. Mereka masuk perlahan dan anjing itu duduk di pintu gua, seakan siap menjaga mereka dari bahaya. Di dalam gua kecil itu, 7 pemuda itu mengenadahkan tangan. Dengan suara lirih, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan berilah petunjuk dalam urusan kami." Doa itu naik menembus malam. Dan pada saat itulah Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Perjalanan menuju gua berakhir, namun perjalanan iman mereka baru dimulai. Setelah berjalan jauh, setelah meninggalkan semua yang mereka cintai, para pemuda itu akhirnya menemukan tempat persembunyian terakhir mereka. Di dalam gua yang sunyi itu, mereka mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisi-Mu dan berilah petunjuk dalam urusan kami." Dan setelah doa itu terucap, Allah menurunkan kantuk yang luar biasa. Bukan kantuk biasa, tetapi kantuk yang menghentikan seluruh gerak waktu. Satu persatu, mata mereka terpejam. Tubuh mereka rileks, nafas mereka melambat, tenang dan sunyi. Dan saat itu, terjadilah sebuah keajaiban besar. Allah menidurkan mereka, bukan sehari, bukan semalam, bukan pula setahun, tetapi 309 tahun lamanya. Lamanya
Lebih dari 12 generasi manusia, lebih lama dari runtuhnya kerajaan-kerajaan raksasa, lebih lama dari usia sebagian besar peradaban. Namun Allah menjaganya dengan sempurna. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa matahari condong ke kanan dan ke kiri gua, sehingga sinarnya tidak merusak tubuh mereka. Allah juga membalikkan tubuh mereka dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, sebagai tanda penjagaan sempurna. Tubuh mereka tidak kaku, tidak membusuk, tidak hancur. Mereka seakan hidup, namun sedang diselimuti tidur panjang. Di luar gua, dunia terus bergerak. Raja yang menindas mereka telah tiada. Kerajaan yang megah telah runtuh. Bangunan yang dahulu kokoh telah menjadi debu. Generasi demi generasi datang dan pergi, namun mereka tetap tertidur. Waktu mengalir seperti air deras, tetapi bagi mereka, waktu berhenti seperti batu. Dari malam ke pagi, dari musim ke musim, dari abad ke abad, tak ada yang berubah. Siapapun yang melihat gua itu akan merasa seakan mereka tidak tertidur, seakan mereka hidup, seakan mereka bangkit kapan saja. Dan karena itu, siapapun yang mendekat akan berlari ketakutan. Allah menjaga mereka dari gangguan manusia. Tidak ada yang dapat menyentuh mereka, tidak ada yang dapat membangunkan mereka. Mereka tertidur dalam perlindungan Tuhan yang Maha Perkasa. Dan di dalam keheningan abadi itu, Allah menunda waktu mereka. Tidak ada mimpi, tidak ada pergerakan, tidak ada pikiran, hanya tidur yang memisahkan satu zaman dengan zaman lainnya. Inilah salah satu ayat kebesaran Allah, bagaimana waktu yang kita kira mutlak ternyata berada dalam genggamannya. Saat manusia berubah, ketika dunia runtuh, ketika kerajaan berganti, Allah menjaga 7 pemuda itu dalam tidur panjang selama 309 tahun. Setelah ratusan tahun waktu terdiam, Allah menggerakkan jiwa mereka. Di sanalah, dalam kesunyian gua yang dipenuhi debu usia, tanda pertama kehidupan muncul. Jari seorang pemuda bergerak. Napasnya perlahan kembali hadir, bagaikan bunga yang mekar setelah musim panjang. Mereka bangun dari tidur yang tak pernah dimimpikan manusia. Satu persatu, mereka membuka mata. Tidak ada tanda mereka tertidur berabad-abad. Tidak ada luka. Tidak ada perubahan pada tubuh mereka. Hanya rasa letih, seperti baru melewati malam yang panjang. Mereka saling menatap. Kebingungan mengisi ruang. Berapa lama kita tertidur? Bisik salah seorang dari mereka. Mereka mencoba memahami apa yang terjadi. Mungkin sehari, jawab seorang pemuda lain. Atau setengah hari. Tidak ada yang mengira bahwa dunia telah berputar 3 abad meninggalkan mereka. Perut mereka mulai lapar, rasa haus menyentuh tenggorokan. Keputusan pun dibuat. Mengutus satu pemuda untuk turun ke kota, membeli makanan dengan uang perak lama yang masih mereka simpan. Seorang pemuda dipilih, yang paling cekatan, yang paling berani. Ia menggenggam uang perak yang baginya hanyalah uang biasa. Namun bagi dunia di luar sana, uang itu adalah artefak kuno berusia ratusan tahun. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah keluar dari gua. Tidak ada yang mengetahui bahwa langkah itu akan membuka rahasia besar yang telah Allah simpan selama berabad-abad. Saat ia keluar dari gua, matanya menyipit menahan cahaya. Bumi tampak sama, tapi tidak sepenuhnya sama. Pepohonan berbeda, daun-daunnya lebih rimbun,
suara burung asing menyambutnya. Seolah alam menyimpan rahasia yang tidak ingin langsung terungkap. Ia berjalan melalui jalan lama yang nyaris hilang, menuju kota yang ia tinggalkan semalam. Atau begitu yang ia pikirkan. Namun semakin dekat ia melangkah, sesuatu terasa tidak benar. Bangunan terlihat asing, atap-atapnya berubah. Bentuk kota itu berbeda dari ingatannya. Ia menggenggam uang di saku, menguatkan hati, dan melangkah masuk ke kota yang tak lagi sama. Kota itu hidup, tetapi bukan kota yang ia kenal. Bahasa terdengar berbeda, pakaian manusia telah berubah, dan suasana penuh ketenangan iman menggantikan kegelapan dahulu. Ia mendekati seorang pedagang untuk membeli makanan. Namun saat ia menyerahkan uang itu, pedagang membelalakan mata. "Dari mana kau mendapat uang ini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Itu mata uang dari 3 abad yang lalu." Orang-orang mulai berkumpul, mulai berbisik, mulai bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Dan dengan itulah kebenaran yang disembunyikan dalam gua mulai terungkap. Kabar itu menyebar seperti api di atas ilalang kering. Penduduk kota berlari dari sudut-sudut jalan, membawa rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Uang perak yang dibawa pemuda itu, mata uang yang sudah hilang dari peredaran 3 abad lalu, membuat seluruh kota gempar. Siapakah dia? Dari mana ia datang? Dan mungkinkah ia saksi dari masa sebelum mereka lahir? Dialog orang-orang. Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah ini tanda dari Tuhan? Apakah ia berasal dari masa lalu? Suara langkah kaki memenuhi lembah. Tak pernah dalam sejarah kota itu manusia berjalan setergesa hari itu. Mereka mengikuti pemuda tersebut yang tidak tahu bahwa langkahnya akan membawa seluruh kota menyaksikan sebuah keajaiban besar. Di depan mereka, sebuah gunung tua berdiri diam. Dan pada sisi gunung itu, goa yang selama ini tersembunyi dari dunia kembali terlihat di mata manusia. Tak ada yang tahu bahwa di dalam kegelapan gua itu tersimpan rahasia yang akan mengubah keimanan mereka. Ketika pemuda itu masuk, ia melihat apa yang tidak pernah ia duga. Teman-temannya, 7 pemuda yang dahulu ia tinggalkan tertidur, kini sedang duduk, menatapnya dengan wajah yang sama, wajah dari ratusan tahun yang lalu. Tidak ada satupun yang berubah, tidak satupun. Dialog penduduk. Ini mustahil. Mereka hidup setelah ratusan tahun. Ini tanda kebesaran Allah. Manusia menyaksikan sendiri bahwa waktu adalah ciptaan Allah, bahwa tidur 300 tahun bukanlah hal yang sulit bagi Sang Pencipta langit dan bumi, dan bahwa kebangkitan setelah kematian bukan sekedar janji, melainkan kepastian. Cahaya lembut masuk ke dalam gua, seakan langit sendiri turun untuk memuliakan 7 pemuda itu. Wajah mereka tidak menunjukkan ketakutan, tidak juga kebingungan. Yang tampak hanya kedamaian. Kedamaian yang hanya dimiliki oleh hati yang diselamatkan Allah. Dan di saat itu, manusia mengerti bahwa kekuasaan Allah tidak dibatasi waktu, bahwa ajal, tidur, hidup dan mati, semuanya berada dalam genggamannya. Ashabul Kahfi bukan dongeng, bukan cerita yang dibuat-buat. Mereka adalah bukti. Bukti yang Allah perlihatkan kepada dunia agar manusia tidak meragukan kebangkitan. Di dalam keheningan itu, di dalam gua kecil yang sunyi, kebenaran akhirnya terungkap. Allah menunjukkan kepada manusia bahwa iman yang dijaga akan dijaga olehnya selamanya. Saat kabar itu tersebar,
manusia dari seluruh penjuru kota berbondong-bondong menuju gunung. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri tanda kebesaran Allah yang selama ini hanya mereka dengar dalam kitab-kitab. Gua yang dulu sunyi kini menjadi saksi berkumpulnya manusia yang ingin mengetahui kebenaran. Di dalam gua itu, 7 pemuda berdiri dengan wajah yang begitu tenang. Tidak tampak rasa takut, tidak tampak keheranan, hanya keteguhan dan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seakan mereka tahu bahwa kehadiran orang-orang itu bukanlah untuk mengusik iman mereka, melainkan untuk menyaksikan tanda-tanda kebesarannya. Namun pada saat itu, mereka merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Rasa ringan, rasa tenang, seakan sebuah panggilan lembut datang menyentuh ruh mereka. Mereka sadar bahwa tugas mereka di dunia telah selesai. Allah telah memperlihatkan kisah mereka kepada manusia, dan kini waktunya mereka kembali kepada Sang Pencipta. Satu persatu mereka duduk, wajah mereka tersenyum lembut, mata mereka memandang ke arah cahaya. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Waktu yang pernah terhenti bagi mereka kini kembali melambat. Dan dalam ketenangan yang suci itu, mereka menyerahkan diri kepada Allah, tidak dengan jeritan, tidak dengan kesakitan, tapi dengan senyum yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Satu persatu mata mereka terpejam, seakan mereka hanya tidur sebentar, seperti pertama kali saat Allah menidurkan mereka ratusan tahun lalu. Tidak ada tangisan, tidak ada suara. Yang ada hanya keheningan yang membuat semua orang di luar gua menunduk tanpa kata. Melihat itu, penduduk kota pun menangis. Ada yang sujud, ada yang memeluk sesamanya, ada pula yang berdiri terpaku, seakan tidak percaya bahwa baru saja mereka menyaksikan sebuah mukjizat waktu yang Allah tampakkan tepat di hadapan mata mereka. Setelah itu, manusia pun berselisih pendapat. Apa yang harus kita bangun di atas gua ini? Haruskah kita menjadikannya tempat suci? Haruskah kita menandainya sebagai peringatan? Namun satu hal yang pasti, nama mereka tidak akan pernah hilang dari sejarah manusia. Wahai manusia yang hidup di zaman penuh fitnah, belajarlah dari Ashabul Kahfi. Ketika dunia memaksamu meninggalkan kebenaran, larilah kepada Allah. Sebab satu langkah menujunya lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Iman yang dijaga tidak akan pernah sia-sia. Mereka bukan dongeng, mereka bukan legenda. Mereka adalah pelajaran dan cahaya yang Allah tinggalkan untuk umat manusia. Merekalah Ashabul Kahfi.